zakatin nabat. Tanam-tanaman. Qala, dan tidak diwajibkan kita mengeluarkan zakat dengan tanam-tanaman yang ditanam kecuali daripada jenis yang yuqtatu min jinsin, yuqtat yang dijadikan makanan pokok, yang dijadikan sebagai makanan asasi, bukan makanan yang dimakan secara terpaksa, daripada jenis yang ditanam oleh manusia. Wa yuyabbas, dan dikeringkan, wa yudakhar, dan disimpan dalam jangka panjang, misalnya seperti gandum, syair, henta, sama, zurah, jagung, arus, beras, adas. Apa sebut banyak adas bahasa Malaysia? Yang merah-merah tuh? Hah? Parpu. Hems, kacang hems. Maksudnya bakila, julban, alas. Tanya orang Arab, saya tak tahu, sebab tidak ada di tempat kita. Jadi kesimpulannya, satu yang merupakan makanan pokok atau yang boleh disimpan dalam jangka panjang. Jadi misalnya seperti dengan belimbing, rambutan, durian, itu termasuk daripada jenis buah-buahan dan tidak boleh disimpan dalam jangka panjang dan tidak termasuk daripada makanan asasi. Yang merupakan makanan asasi kita seperti dengan gandum, seperti dengan sagu, seperti dengan jagung, seperti juga dengan beras. Wala tajibu fi istimari, dan tidak diwajibkan zakat dengan buah-buahan, illa fi rutati, kecuali dengan buah rutab tamar, wal inati, buah anggur. Sementara yang selain daripada tamar dan anggur tidak wajib kita mengeluarkannya. Babu zakat mengkudu tidak ada, babu zakat durian tidak ada, bab zakat rambutan tidak ada. Syukur. Banyak jenis buah-buahan di tempat kita tidak ada yang wajib disakati. Yang wajib disakati tidak ada di tempat kita. Anggur tidak ada, anggur import saja yang ada di negara kita. Yang ditanam di negara kita tidak ada. Tamar pun tidak ada. Yang walaupun semua jenis tamar saya tengok ada di Malaysia. Jadi di Malaysia barangkali itu lebih daripada di Mesir. Kita mau makan tamar mana? Tamar Irak ada, yang dari Arab ada, dari Madinah ada, yang dari Iran ada. Itu yang fresh itu Masya Allah tabarakallah 8 ringgit. Masya Allah tabarakallah. Rotab yang harganya tidak lebih daripada 8 atau 10 ringgit. Pendek kata, berbagai jenis tamar ada di Malaysia. Hatta tamar daripada Cina. Tamar daripada Cina saya pernah beli 1 kilo, tapi tak boleh makan. Bersih sekali, Masya Allah tabarakallah. Kalau kita tengok bentuknya cukup menggiurkan. Sekali kita makan tidak lebih daripada tepung. Masya Allah tabarakallah, Cina ini terlalu pintar sampai kepintaran Cina itu membodohin orang yang puasa. Jadi kalau dengan tamar Iran kita pernah makan, Irak pernah makan, Mesir ada juga, Arab Saudi pun juga ada, sampai juga dengan tamar balah Sin ditulis, tamar Sin, selidik ternyata palsu, tak lebih daripada buatan tamarnya daripada gandum, tapi bentuknya bersih. Terus khudrawat, ulam-ulaman, kami sebut dengan sayur menyayur. Walal abazi, rempah-rempah. Apa disebut rempah-rempah? Sama. Mislul kamun. Apa kamun? Yang hijau tuh, yang biasanya kalau waktu kita makan kacang pul, terus ada yang ditaburkan di atasnya. Kamun, harum kau. Hah? Jintan. Kamun. Kusbara, daunnya mirip sama dengan daun sop, sama dengan seledri. Tapi baunya tak ada di Mesir. Kadang-kadang dengan kita buat nasi sop, suku nasi sop kan. Jadi atau dengan kuah. Jadi pada waktu itu kita belikan seledri, kalau dengan seledri baunya harum, sop. Tapi kalau dengan kusbara daunnya sama, tapi tak ada bau. Kalau pendek kata ulam raja, ulam paku, ulam apa saja, semua jenis ulam-ulaman itu tidak ada yang wajib disakati. Jarjir, khas, kemudian juga dengan kangkung, kemudian dengan apa lagi, dengan susupan atau dengan supan. Ada susupan, apa sebut apa susupan? Supan malu. Ada jenis ulam-ulaman yang kalau pada waktu kita sentuh dengan daunnya berkeriput. Hah? Si malu, ya, si malu. Kami sebut supan. Supan itu yang malu. Pemalu. Tapi kalau tak disentuh dia tak malu. Itu juga pura-pura saja dia itu, tidak ikhlas malunya. Kalau tak disentuh mana malu.
Kalau memang betul-betul pemalu, tengok kita, dia akan berkeriput atau akan berkumpul atau apa namanya, akan menguncup. Qala walal kusbalati famanin akadati malki nisabu habbin aw bada salahu nisabi rutabin aw inabin lazibanhu zakatu wa illa fala. Dan apabila dengan seseorang in akada fi milki nisabu habbin, telah cukup nisab hab biji-bijian, au bada au zahara nisabu salahu nisabi rutabin, yang walaupun sebelum dipetik tapi sudah zahir, sudah nampak dengan rutabnya itu udah hampir masa. Begitu juga dengan anggur, maka wajib dia menzakatinya. Nisab ayat lugha jafan, mencapai di waktu dia kering, khalisan yang bersih daripada kulit, waktibin tangkai, khamsata ausukin 5 wasam. Jadi Nabi kita bersabda, laisa bima duna khamsati ausukin zakat. Tidak diwajibkan zakat dengan hitungan yang kurang daripada 5 wasam. Jadi kalau kita hitung dengan hitungan kita, 1 wasam itu sama dengan 60 gantang fitrah. Sama dengan 60 gantang juga disebut gantang. Gantang fitrah. Jadi kalau macam itu, 1 wasak 60 gantang fitrah kali 5. 5 kali 60 berarti 300 gantang fitrah. 1 gantang fitrah itu kalau dengan timbangannya 3 kilo kurang sesuku. 3 kilo kurang sesuku atau 3 kilo kurang sepapat. Nah, jadi kalau kita kalikan 300 kali 3 misalnya, berarti dengan jumlah kiloannya tidak kurang daripada 900 kilo, 900 kilogram. Jadi dengan jumlah semuanya 900 itu bersih. Jadi kalau kita mengeluarkan padi, kita hitung 2 kali ganda. Saya tidak tahu hitungannya berapa gundi, berapa karung, tidak tahu. Cuman yang kalau dengan timbangannya, jumlahnya kalau dengan padi 1800 kilo, dan kalau beras 900 kilo. Itu untuk 5 wasa. Qala wa huwa alqun wasitu mi'aturitin bardadiyin ilal aruza wal alas. Bahwa silpun minal hintati yudharu yang disimpan dengan kulitnya, arus beras itu dengan padinya, maka dengan nisabnya 10 ausuk, berarti dengan hitungan kita tadi 1800 kilo. Wala tafraju zakatu minal habbi, dan tidak dikeluarkan zakat daripada biji-bijian kecuali setelah kita bersihkan, dan tidak dikeluarkan zakat daripada buah-buahan kecuali setelah dikeringkan. Buah tamat setelah kering, bukan buah turutak. Watubamu, dan dihimpunkan, penting diketahui dan dihimpunkan. Samaratul amil wahidi, buah 1 tahun, ba'duha ila ba'din bi takmilin nisab. Kita punya beberapa ekar tanah, yang di sini 1 ekar, yang di situ berapa kaki, yang di sana berapa hektar. Jumlah hasil padi kita yang di sini tidak kurang daripada 500 kilo, yang di sana 300. 2 bulan berikutnya musim panen lagi, hitungannya 600. Jadi kalau ternyata hasil yang sepanjang 12 bulan tadi itu kita bercocok tanam daripada awal bulan, bulan ke-6 kita sudah musim panen, sudah masuk ke musim panen, tapi dengan panenannya tidak sama. Ada yang setelah 6 bulan, ada yang setelah 7 bulan, ada yang setelah 8 bulan, ada yang setelah 12 bulan. Jadi dengan hasil dalam lingkungan 1 tahun itu semuanya akan dikumpulkan. Bitakmilin nisab. Jadi kalau ternyata tidak cukup, dia akan cukup mencukupkan dengan arti yang di bulan 6 kita menuainya akan kita gabungkan dengan yang di bulan 7, begitulah seterusnya. Tapi kalau ternyata antara 2001 dengan 2002 yang ini dipungut atau juga dipanen pada 2001, sementara sawah kita yang di sana itu pada tahun 2002, itu tidak kita gabungkan. Kalau cukup dengan yang ini kita zakati, kalau cukup dengan yang sana kita zakati. Kalau tidak cukup, tidak kita gabungkan. Jadi samaratul amil wahid saja, buah dalam 1 tahun itu akan dikumpulkan. Hatta lawit tala'al ba'du, kalau dengan sebahagian baru muncul, ba'da jazazil ba'di, setelah kita menuai sebahagian yang lain, disebabkan karena dengan jenisnya yang berbeda atau dengan tanahnya yang berbeda, sedangkan dengan tahunnya sama, wajib wahidun, jenisnya pun juga sama, maka akan kita himpunkan keduanya tadi itu untuk menyempurnakan nisab. Wa yudamu anwa'uz zati ba'dhu ila ba'dhin fi nisabi ini tafaqqa hasaduhuma fi amil wahid.
Wala tudamu samaratu amin aw zaru ila samarati amin akhar aw zatihi. Tapi dengan buah-buahan atau dengan biji-bijian tahun ini tidak dikumpulkan dengan biji-bijian tahun depan. Begitu juga sebaliknya. Wala inabun, dan tidak digabungkan antara anggur dengan rotas sebab lain jenis. Gandum, padi tadi. Wala burun di syairin sumal wajibu. Kemudian yang diwajibkan kita menzakatinya al-usru insuknya bila mu'unatin, kalau disiram, kalau dengan pengairannya itu tanpa belanja. Ini saya selalu berfatwa di Malaysia. Setelah fatwa tadi itu dimuzakarahkan kembali dengan kawan-kawan di Indonesia, katanya salah. Tapi kalau sebagai saya tidak mengatakan salah. Itu adalah sebagai satu ijtihad nazar yang di Malaysia secara amnya jarang ada dengan seseorang yang menanam padi tanpa keluar biaya dan perawatan. Hampir rata-rata. Ima waktu menuainya bayar untuk mesin misalnya, atau juga untuk pengairannya, atau juga untuk pemeliharaannya. Pendek kata adalah biaya yang keluar seketika dengan kita menanam tanaman. Jadi permasalahan yang kita masalahkan, kalau pada waktu tanpa biaya dan perongkosan yang keluar, zakat yang kita keluarkan itu adalah 1/10 atau 1 daripada 10. Tapi kalau seandainya yang kita pungut atau dengan hasil yang kita peroleh itu dengan menggunakan pengairan daripada alat-alat tertentu, itu dengan zakatnya nisful usyri, artinya hanya 5%-nya saja. Tadi 10% yang kita keluarkan tiap 100 berarti 10. Sementara kalau dengan pengairannya daripada alat hujan buatan, itu yang kita keluarkan adalah nisful usyur, berarti tidak lebih daripada 5%. Pertanyaan yang timbul, bagaimana kalau dengan kita mengeluarkan upah? Yang pertama dengan bibitnya, yang kedua dengan bajanya, yang ketiga dengan masa kita menuainya, semuanya kita keluar biaya. Apakah dengan kita keluarkan 1/10 atau al-usyur, atau kita keluarkan nisful usyur? Yang pernah saya katakan beberapa kali di Malaysia, saya katakan kita tidak menolak berapa biaya, berapa pengeluaran, akan tapi kita langsung berpindah daripada 1/10 kepada 1/5, daripada 10 daripada 10% kepada 5%. Itu kalau seandainya dengan biaya dan perongkosan. Hadis laisa bima duna khamsati ausuqin sadaqah bima suqiya bil ashri wan nawadhi, itu adalah 1/10 kalau tanpa biaya, di mana dengan pengairannya tadi itu dengan perantaraan air hujan, yang disakati adalah 1/10. Wa nisful usyri, dan setengah daripada 1/10 insuqya bimu'unatin, dengan biaya kasaqiyatin, seperti dengan alat untuk kita menyiramkan air, wa nahwiha wal qisṭu, dan dengan hitungannya. Kalau seandainya dengan kedua-duanya itu ada sebagian daripada hasil kita itu kita boleh setelah keluar biaya sekian, sebagainya tanpa biaya. Masalah wa indana fi milkihi sinin summa la syai'an fi, kemudian tidak ada yang diwajibkan setelahnya, yang walaupun kekal dalam hak milik kita tidak kurang daripada sekian tahun. Ini masalah. Masalahnya jelas, tapi kadang-kadang membingungkan. Mustafa, kalau tahun ini saya mendapatkan hasil padi tidak kurang daripada 100 tan, berapa zakat yang harus saya keluarkan? 100 tan, berapa zakat yang harus saya keluarkan? 100. Saya punya 100 tan. Nih rumah ini sampai penuh ke atas dengan padi. 100 tan bukan sedikit, banyak. Berapa zakat yang kita keluarkan? 100. 100 tan 10. 10. Oke. Jadi 1/10-nya atau yang kita sebut dengan 10%-nya adalah 10 tan. 10 tan saya keluarkan. Kemudian dengan padi saya tadi itu, setelah saya keluarkan yang 10 berarti bagi 90. Yang 90 tadi tersimpan sampai 3 tahun yang menyusul. Berapa lagi yang harus saya keluarkan? Tak ada. Wah, betul semua. Atau sampai 3 tahun. Begini saja.
Setelah saya mengeluarkan zakat padi yang 100 tan tadi itu sebanyak 10, kemudian padi yang 90 tan tadi itu saya letakkan di gudang, terbiarkan di gudang sampai ke tahun yang berikutnya. Wajib tak kita zakati kembali? Ayo, ini hati-hati jadi mufti. Jadi mufti itu berat. Ini fatwa. Seperti dengan perumpamaan daripada Ibnu Umar, seolah-olahnya dengan kita dijadikan jembatan untuk orang menyeberang ke neraka. Begitu dikatakan itu diperumpamakan masalah fatwa. Jadi 100 tan, 10 sudah keluarkan. Tahun berikutnya masih tetap 90 tan. 90 tan itu sudah melebihi daripada nisab sekian puluh, bahkan ratus kali ganda. Wajib? Tak wajib? Tapi saya punya banyak. Kalau saya punya duit $10.000, wajib zakat tak? Wajib. Berapa zakatnya? 250. Ini tahun pertama. Kalau duit tadi itu masih tetap di bank, dizakati kembali tak? Dizakati. Hah? Ya, tiap haul akan dizakati. Tadi padi kenapa tadi zakati? Hah? Sama padi pun juga terputar sampai 1 tahun juga. Dia memang tidak ada haul, memang. Tapi dengan padi itu terbiar sampai 10 tahun. Hitungannya masih banyak. Duitnya pun juga sampai tidak kurang daripada ringgit 1 juta. Jawabannya, laukani dinu birra'i lakan asfalul hufi awla bil masimin alaih. Agama yang macam itulah, bukan dengan kias. Kalau secara kias, duit $10.000 tahun ini kita zakati 250. Kalau terbiarkan lagi sampai ke tahun depan disakati lagi. Tahun ketiga disakati lati, tahun ke-10 disakati. Tiap tahun kita zakati sampai kurang nisabnya. Tapi kalau dengan padi tidak semacam itu. Sebanyak apapun padi yang kita miliki, kalau sudah kita keluarkan zakatnya pada tahun yang pertama, kalaulah terbiarkan sampai sini, la syai'a fihi. Itu ada besarnya. Sumala syai'ati, kemudian tidak ada yang diwajibkan yang walaupun kekal sampai beberapa tahun. Wa yahrumu 'alal maliki, dan diharamkan bagi pemiliknya memakan sesuatu daripada buah-buahan atau bertasarruf dengan menjualnya, menghadiahkannya, menghibahkannya sebelum kita menyukat dan mengira. Harus memperkirakan. Jadi dengan kita membuat satu pengamatan. Ini ada petugas-petugas khusus yang disebut dengan kharis. Jadi dengan hasil daripada padi kita itu dia boleh kira. Itu namanya kharis. Ustaz, coba nanti besok saya mau tengok kebun sawah Ustaz macam mana. Saya kata silakan. Oke. Ini saya kata dari sini sampai ke pojok situ tuh punya saya. 300 hektar ini adalah 30 tan misalnya. Oke, catat. Yang di sini 30 tan, yang di situ 10, yang di sini 5. Jumlahkan ke semuanya. Setelah dia hitung 50 tan jumlah keseluruhan yang wajib dikeluarkan adalah 5 tan. Jadi dengan saya boleh tasarruf. Mau saya jual, mau saya wakafkan, saya sedekahkan, saya hibahkan boleh. Tapi sebelum diperkirakan jumlah zakat yang harus kita keluarkan, itu kita tidak boleh tasarruf untuk memanfaatkan hak milik kita. Wa yundabu lil imami, dan disunatkan bagi imam, itu badan pengelola zakat wajib, seperti dengan menara zakat. Qala ayyab asa farisan adan, mengutus seorang petugas yang udul, yang siqah, yaqrisu simat, yang memperkirakan hasil daripada tanaman. Makna daripada faras, annahu yaduru, dia berkeliling haulan nakhla, tengok kebun, tengok buah, tengok hasil. Maka dia mengatakan, ini daripada rutab. Kalau dengan rutab jumlahnya 30 kilo, kalau setelah kering dengan hasilnya tidak lebih daripada 23 saja. Wa yuqaminul malika nasibal fuqara'i bi hisadi fi dhimmati, dan dengan dia akan meminta jaminan kepada pemilik terhadap nasib bahagian fuqara dengan hitungannya, dengan arti Anda kena keluarkan 30. Nanti tolong kasihkan yang 30 tertakluk dengan kebunnya atau dengan hasilnya, jadi berpindah kepada tanggungan dan jaminannya. Setelah itu lahu ba'da dzalika tasarruf, boleh dia mempergunakan untuk apa saja, mau dimakannya, mau dijualnya. Fa'intani tabi'atin samawiyatin ba'da dzalik, kalau kebetulan binasa disebabkan kena dengan bencana daripada langit,
saqatatis zakatu gugur yang diwajibkan. Di afatin samawiyatin ba'da dzalik, kalau kebetulan binasa disebabkan kena dengan bencana daripada langit, saqatatis zakatu gugurlah zakat yang diwajibkan.